Shalom dan selamat pagi selamat pagi bagi kita semua. Sudah hadir pada weekly yang akan berpikir yang akademi hari ini. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita berdoa untuk mempercayai hati dan pikiran kita selama kebaktian kita. Dan juga kita menggunakan dari kesehatan ini. Boleh ulangi, Rebecca, suaranya putus-putus. eh Suaranya nggak jelas, Rebecca. Ya, kita akan menyanyi pembukaan dari Lalusia nomor 320, Rahmat Bapa Bercahaya, yang akan diputarkan oleh host. Rahmat Bapa bercahaya dari menara surga, pelayanan Injil kita menerangi dunia. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun menggemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelap, yang mencari pelabuhan dalam malam yang
Rawatlah kami, selamatkan yang terhilang. Nggak ada suara, Rebecca. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Blessenda Siritonga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Engkau telah memberkati kami hingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Blessenda, saat ini kita akan mendengarkan doa pujian kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh Soferin Ali dan kemudian Daniela. Silakan saya persilakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, mengandalkan menyusahkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi bukanlah bagimu harta di surga, bunga dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 sampai 21. If the Savior stood beside me, would I do the things I do? Would I think of His commandments and try harder to be true? Would I follow His example? Would I live more righteously if I could see the Savior standing night watching over me? If the Savior
Savior stood beside me, would I say the things I say? Would my words be true and kind if He were never far away? Would I try to share the gospel? Would I speak more earnestly if I could see the Savior standing night, watching over me? He is always near me, though I do not see Him there. And because He loves me dearly, I am in His watchful care. So I'll be the kind of person who know I like to be if I could see the Savior standing night, watching over me. Puji Tuhan untuk dua lagu pujian yang telah dibawakan. Saat ini kita akan berdoa. Saya serahkan kepada Murni untuk mengaturkannya. Baik, terima kasih Rebecca, terima kasih untuk Daniela dan Softain yang sudah siapkan lagu pujian lagi. Dan kita akan berdoa. Sebelum kita ke doa kelompok, kita akan berdoa bersama, bersyukur karena di minggu kemarin ada teman kita, Shine, yang bisa berulang tahun. Shine hadir hari ini? Iya, Miss. Oke, halo Shine. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Shine dan kita akan berdoa untuk Shine ya. Thank you, Miss. Oke. Ya. Oke, teman-teman semuanya, mari sikap berdoa. Duduk yang baik, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan masih kami rasakan hingga hari ini. Kami mau berdoa, mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi Shine yang minggu kemarin Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Bapa, kami mohon berkat-Mu menjadi bagian Shine dalam kehidupannya, dalam tumbuh kembangnya, Tuhan berkati, dalam pendidikannya, Tuhan tambahkan hikmat dan akal budi, Tuhan berkati dia dalam segala aspek kehidupannya. Pakai dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia bisa semakin dikasihi oleh sesama, membawa sukacita bagi keluarga, dan terlebih membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa, Tuhan akan memberkati cita-citanya dan segala kerinduan hatinya, dan kiranya di masa sekolahnya ini, masa pertumbuhannya ini, dia bisa lebih mengenal Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, keluarga, dan semua orang-orang yang mengasihi Shine dan juga yang ia kasihi dimanapun berada, kiranya semua di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya berkat indah dalam hidupnya, dan sebagaimana Tuhan sudah peliharakan dia di tahun-tahun yang lalu, Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Kuasa akan menyertai dan melindungi Shine juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sekarang akan doa kelompok dan Miss akan minta tolong bantuan. Jadi Kakak Nito, kemudian adakah lagi yang siap? Venoya, kemudian Samaim, ada Samaim, boleh? Halo? Apa Samaim boleh pin satu breakout room?
Oke, kalau belum memungkinkan, eh baru dua, tiga, satu orang lagi. Apa Miss boleh minta tolong Sarah? Sarah? Halo Sarah? Halo Sarah? Sarah ada? Kayaknya Sarah nggak ada juga. Em, Venoya boleh ya? Boleh, Miss. Oke. Geina? Geina apa? Boleh pimpin satu breakout room? Boleh, Miss. Oke, terima kasih. Jadi di breakout room, Nikto, Venoya, dan Gina akan membantu untuk menanyakan ke teman-teman yang lain apa usulan doa mereka. Boleh bantu diketikkan di kolom chat. Kemudian nanti diarahkan siapa yang berdoa untuk usulan-usulan doa itu ya. Jadi semuanya bisa punya kesempatan untuk menyampaikan usulan doanya. Jelas ya? Oke. Setelah kita berdoa di kelompok masing-masing, boleh kembali lagi ke main room untuk kita lanjutkan. Selamat berdoa. Di room 1 ada dengan Gina, di room 2 ada dengan eh, Miss Ridley, di room 3 ada dengan Nikto, room 4 ada dengan Fenway. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu tema Ceritakanlah Kisah Yesus yang akan diputarkan oleh Mem Ridley. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Saat ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Abang Nikto Ferdinand yang berjudul Di Kapernaum. Saya persilakan. Sepertinya Nikto sempat terkeluar. Kita tunggu sebentar ya. Em, Oke, sudah masuk. Halo Nikto.
Apa sudah kondusif? Halo, Nito? Halo, Nito? Halo, Nito? Oh, masih belum stabil ya, Iya. masih terkeluar lagi. Sementara tunggu Nito, kita kembali um, kita coba nyanyikan satu lagu ya. Hai lihatlah dari surga datang isyarat Tuhan kirim bantuannya kemenangan dekat Tetap pertahankan benteng Yesus perintahkan Segera jawablah ke surga kami bertahan Hai lihatlah tentara musuh dipimpin setan Banyak pahlawan yang jatuh dalam peperangan Tetap pertahankan benteng Yesus perintahkan Segera jawablah ke surga kami bertahan Lihatlah panji berkibar, trompet berbunyi Dalam nama Juru Selamat, kemenangan pasti Tetap pertahankan benteng Yesus perintahkan Segera jawablah ke surga kami bertahan Lama dan hebat peperangan bantuan dekatlah Panglima Yesus di depan hai bersoraklah Tetap pertahankan benteng Yesus perintahkan Segera jawablah ke surga kami bertahan
Baik, bagaimana Nikto? Apa sudah masuk? Nikto, apa sudah kondusif? Apa sudah bisa? Oke, oke. Masih sedang mencoba ya. Kalau sudah bisa, tolong nanti dikirim di chat ya. Boleh. Atau langsung buka kamera saja. Oke. Kita berdoa untuk Nikto ya. Semuanya mari kita berdoa, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu hingga saat ini. Dan kami mau dengarkan dari buku Kerinduan Segala Zaman yang akan dibahaskan oleh Nikto. Tapi saat ini Tuhan ada kendala untuk Nikto bisa mulai membagikan pelajarannya. Roh Kudus tolong tuntun kami semua untuk tetap tenang dan Tuhan tolong pegang kendali supaya kami bisa menunggu dengan sabar dan kiranya apa yang sudah dipersiapkan, pelajaran yang akan dibagikan saat ini kami semua bisa mendengar dan menjadi berkat untuk kami. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Nikto gimana sudah bisa? Oke, sinyalnya ada gangguan ya. Hmm, apa boleh dikirim materinya ke Miss? Nanti Miss coba share screen dan tes unmute mungkin bisa. Miss, saya izin nggak pakai cam ya, soalnya sinyalnya lagi tidak mendukung. Ya, Kak Bapak. Silakan coba share screen aja. Oke, oke. Apakah terdengar? Apakah kelihatan screen-nya? Bisa, bisa. Kelihatan. Oke, oke. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Oke. Selamat Pada saat siang. ini saya akan menyampaikan pelajaran WOW kita dengan judul Di Kapernaum. Pelajaran hari ini diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 1, pasal yang ke-26. Kapernaum adalah tempat yang menjadi pusat pekerjaan penginjilan Yesus. Letak tempat ini sangat strategis. Banyak orang dari berbagai daerah melalui tempat ini dan menjadikan tempat ini sebagai tempat persinggahan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Di situ pula ada seorang anak bangsawan yang telah disembuhkan Yesus di Kapernaum dan dia menjadi saksi atas kuasa Yesus. Semua orang yang mendengar pengajaran juru selamat merasa sangat takjub karena perkataannya penuh dengan kuasa. Matius 7 ayat 29 mengatakan, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Mereka merasa firman Allah tidak memiliki kuasa karena ahli-ahli Taurat di sana menyampaikannya dengan cara yang dingin dan membosankan dan hanya sebagai hafalan saja. Yesus tidak menghiraukan segala macam perselisihan yang terjadi di antara bangsa Yahudi, karena tugas Yesus hanyalah menyampaikan kebenaran.
Belum pernah sebelumnya para pendengarnya memahami sedalam ini akan maksud yang tersembunyi dari firman Tuhan. Yesus menjadikan kebenaran ini sebagai sesuatu yang sangat indah karena ia menyampaikannya dengan cara yang sangat indah dan sederhana. Di sini dituliskan, suaranya bagaikan musik kepada mereka yang telah biasa mendengar nada suara rabi-rabi yang merata. Tetapi walaupun pelajarannya sederhana, ia berkata sebagai seorang yang punya kuasa. Hal inilah yang menjadikan pengajarannya itu berbeda dari ajaran-ajaran yang lain. Tetapi teman-teman, Yesus sangat bersungguh-sungguh. Ia menghamparkan kenyataan-kenyataan dunia kekal dan di dalam segala sesuatu yang dia sampaikan, Allah yang selalu dinyatakan. Mereka kagum karena kebenaran rohani yang dapat dinyatakan dalam bahasa yang paling sederhana. Sehingga orang yang berpendidikan atau orang yang tidak berpendidikan, orang yang buta huruf atau orang kafir pun mengerti bahwa Yesus mempunyai kebenaran bagi mereka. Di sini dikatakan, jikalau bukan oleh roh yang manis dan penuh simpati yang bersinar di dalam segala tingkah laku dan perkataannya, maka ia tidak dapat menarik pendengar-pendengar yang banyak. Orang-orang yang menderita sengsara yang telah datang kepadanya merasa bahwa ia bersama mereka sebagai seorang sahabat yang setia dan lemah lembut, dan mereka rindu mengetahui lebih banyak tentang kebenaran yang diajarkannya. Surga dibawa lebih dekat. Mereka rindu tinggal bersama dia agar hiburan kasihnya senantiasa bersama mereka itu. Jadi pada suatu kali di dalam rumah ibadah, Yesus menjelaskan tentang kerajaan yang hendak Yesus bangun dan mengenai tugasnya membebaskan segala tawanan setan. Dan pada saat itu juga terdengar suatu teriakan yang ternyata ada seorang dari antara mereka yang kerasukan setan. Dan orang itu berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Perhatian orang banyak beralih dari Kristus serta perkataannya tidak diperhatikan lagi. Inilah maksud setan membawa mangsanya ke dalam rumah ibadah. Tetapi teman-teman, Yesus menghardik orang itu. Kata Yesus, "Diam dan keluarlah daripadanya." Yesus berkata dengan kuasa dan telah membebaskan orang ini. Dan orang yang dirasuk setan itu sekarang dia berdiri di hadapan orang banyak itu dengan perasaan yang gembira karena dia sudah bebas dari kuasa setan. Lalu orang ini memuji Allah karena kuasanya. Roh jahat yang menggoda Yesus di padang belantara dan yang merasuk orang gila di Kapernaum, roh itu juga yang mengendalikan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Keadaan mereka sebenarnya lebih menyedihkan daripada orang yang dirasuki setan itu, karena bahwa mereka tidak memerlukan Kristus dan oleh karena itu mereka dipegang teguh di bawah kuasa setan. Dan ketika orang-orang yang berada dalam rumah ibadah masih tercengang, Yesus pun pergi dari tempat itu dan dia pergi ke rumah Petrus untuk beristirahat. Tetapi ternyata di rumah itu ada ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam keras. Lalu Yesus pun menghardik penyakit itu dan ibu ini pun sembuh. Kabar tentang pelayanan Yesus ini langsung tersebar cepat di seluruh Kapernaum. Tapi karena orang di sana takut kepada rabi-rabi, maka orang tidak berani datang untuk disembuhkan pada hari Sabat. Tetapi setelah matahari sudah bersinar, terdengarlah suara orang banyak berbondong-bondong datang ke rumah di mana Yesus sedang beristirahat. Di sana ada orang sakit yang diusung, ada juga yang berjalan dengan tongkatnya, ada juga yang ditolong oleh teman-temannya. Dan dengan perlahan mereka datang kepada juru selamat. Di sini dikatakan, jam demi jam mereka datang dan pergi karena tidak ada seorang yang dapat mengetahui jika besok mereka masih akan mendapat tabib besar berada di antara mereka itu. Belum pernah penduduk Kapernaum mengalami hari yang seperti ini. Udara penuh dengan suara kemenangan dan seruan kelepasan. Juru selamat telah berusaha di dalam kesukaan yang telah dibangunnya.
Sementara ia menyaksikan penderitaan mereka yang telah datang kepadanya, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan ia bersuka di dalam kuasanya mengembalikan kesehatan dan kebahagiaan mereka. Dan sampai kepada orang sakit yang terakhir, barulah Yesus berhenti. Di saat pagi hari, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan Yesus berdoa di sana. Seringkali Yesus tidak tidur karena ia berdoa dan merenung dan kembali bila fajar menyingsing kepada pekerjaannya di antara orang banyak. Penguasa-penguasa di Yerusalem sedang berusaha membunuh dia, sampai orang-orang sekampungnya sekalipun berusaha untuk mengambil nyawa Yesus. Tetapi di Kapernaum, ia telah disambut dengan penuh kesukaan dan pengharapan murid-murid mendapat cahaya yang baru. Sukses secara duniawi hanya mengganggu pekerjaan Yesus. Di dalam hidup Yesus tidak terselip roh membanggakan diri. Penghargaan yang diberikan dunia kepada kedudukan, kekayaan, atau talenta adalah asing bagi Tuhan. Tidak ada alat yang dipergunakan oleh manusia untuk mencapai penghargaan yang telah digunakan Yesus. Jadi, biarlah kita boleh selalu menjadi anak Yesus yang selalu memikirkan tentang perkara rohani dan bukan perkara duniawi. Dan biarlah dengan kuasa Tuhan, kita boleh selalu suka untuk melayani Tuhan, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati, seperti yang Yesus ajarkan kita selama dia melayani di dunia ini. Inilah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kita agar firman itu dapat melayani dengan kerendahan hati. Untuk menutup perbaktian kita, kita akan sama-sama mengikuti lagu penutup, lagu Sion nomor 59 yang akan diputarkan oleh host, dan nanti doa tutup akan dipimpin oleh Bang Vito. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Abang itu dipersilakan untuk doa tutup. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini kami sudah boleh selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh ajarkan kami untuk boleh selalu suka melayani dengan kerendahan hati dan bukan dengan kesombongan. Terima kasih Tuhan.
pada hari ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Berkati kami Tuhan sepanjang sisa eh, hari ini. Kiranya berikan kami kesehatan, berkat Tuhan jadi bagian kami dalam kegiatan sekolah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dosa kami, dan dosa kami berdoa. Amin. Demikianlah cara weekly online worship kita pada hari ini. Saya kembalikan ke Ma'am Titli untuk menyampaikan pengumuman dan foto bersama.